Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyala Aziza dari kelas keperawatan 1B. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih pusat kesadaran manusia secara fisik berhubungan dengan korteks prefrontal. Baik, mari kita bahas. Apa itu korteks prefrontal dan di mana letaknya? Korteks prefrontal adalah sebuah struktur pada otak yang terletak pada bagian atau lobus frontal yang terletak pada bagian terdepan dari otak itu sendiri. Korteks prefrontal adalah bagian besar dari lobus frontal yang berada di anterior area motorik dan premotorik. Korteks ini terlibat dalam kepribadian, perilaku, bahasa, dan kecerdasan. Lanjut, apa saja sih fungsi prefrontal? Fungsi prefrontal 1. Mengendalikan perilaku dan impuls, 2. Mengatur emosi, 3. Membuat keputusan, 4. Memecahkan masalah, 5. Membuat tujuan jangka panjang, 6. Menyeimbangkan ketidakseimbangan jangka pendek dengan tujuan masa depan, 7. Mengubah perilaku Anda saat situasi berubah, 8. Melihat dan memprediksi konsekuensi perilaku Anda, 9. Mampu mempertimbangkan banyak aliran informasi, 10. Mampu memusatkan perhatian Anda. Itulah fungsi prefrontal. Bagaimana korteks prefrontal dapat mempengaruhi kesadaran diri? Pada proses informasi, korteks prefrontal menerima masukan dari berbagai daerah otak lainnya untuk memproses informasi dan beradaptasi. Hal ini memungkinkan otak untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber dan membuat keputusan yang tepat. Pada pengambilan keputusan, korteks prefrontal berperan sebagai pengambil keputusan. Dengan memproses informasi dan mempertimbangkan berbagai faktor, korteks prefrontal membantu individu mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut, pada regulasi emosi, korteks prefrontal juga berperan dalam mengatur emosi. Hal ini terlihat dalam kasus Phineas Gage di mana cedera pada korteks prefrontal menyebabkan perubahan drastis dalam kepribadian, termasuk peningkatan emosi negatif. Pada koordinasi motorik, meskipun tidak secara langsung mengendalikan gerakan motorik, korteks prefrontal memainkan peran dalam mengkoordinasikan gerakan melalui integrasi informasi dari berbagai sumber otak. Apakah jika gangguan pada korteks prefrontal akan mempengaruhi kesadaran diri? Iya, ketika korteks prefrontal mengalami kerusakan akibat trauma, penyakit, atau degenerasi, seringkali ada penurunan signifikan dalam fungsi kesadaran orang yang mengalami cedera pada korteks prefrontal. Mungkin kesulitan dalam membuat keputusan yang bijaksana, menunjukkan kontrol impuls yang buruk, dan kehilangan kemampuan untuk memproses emosi secara sehat. Gangguan ini menunjukkan betapa pentingnya korteks prefrontal dalam mempertahankan kesadaran dan kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Apakah korteks prefrontal bekerja sendirian pada kesadaran diri? Tidak, kesadaran tidak hanya sebatas pada korteks prefrontal. Wilayah ini berinteraksi erat dengan bagian lain dari otak, termasuk talamus, sistem limbik, dan korteks sensorik. Informasi sensorik dari dunia luar diproses oleh area sensorik primer di korteks dan kemudian diteruskan ke korteks prefrontal untuk evaluasi lebih lanjut. Sistem limbik yang mengelola emosi juga terus-menerus mengirimkan sinyal ke korteks prefrontal untuk membantu mengatur tanggapan emosional dalam konteks kesadaran yang lebih luas. Lanjut, secara keseluruhan, korteks prefrontal memainkan peran sentral dalam membentuk kesadaran manusia, memungkinkan kita untuk berpikir secara rasional, memproses emosi, membuat rencana untuk masa depan, dan memahami diri kita sendiri serta orang lain. Tanpa fungsi yang tepat dari korteks prefrontal, banyak aspek kesadaran dan kemampuan manusia untuk berfungsi secara efisien dalam masyarakat akan terganggu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.